Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Masih dengan pembahasan soal SKBSD tahun 2020. Nah, FRN yang mau saya bahas kali ini tentang sudut elevasi ya. Langsung saja nomor 1. Seorang anak berdiri di depan sebuah tiang bendera dengan jarak 20 meter. Dia melihat puncak tiang dengan sudut 60 derajat. Jika tinggi anak 1,5 meter, maka tinggi tiang bendera tersebut adalah... Nah, langkah pertama kita gambar dulu tiang benderanya. Nggak perlu terlalu bagus gambarnya di tiang ya, cukup seperti ini aja. Nah, terus ada anak berdiri di depannya. Nah, di sini ya, berarti anaknya di bawah ya, bukan di atas ya. Terus di sini kurang lebihnya seperti ini. Nah, dengan jarak 20 meter. Dia melihat ke atas. Nah, melihat ke atas, ke puncaknya ini, berarti kan ke benderanya ya. Nah, seperti ini. Dengan sudut elevasi 60 derajat. Kenapa kok elevasi? Karena anaknya berada di bawah, melihat ke atas. Itu berarti elevasi. Kalau anak berada di atas, melihat ke bawah, itu namanya depresi. Gitu ya. Nah, tinggi anak itu 1,5. Ini berarti juga sama sampai sini. Ini juga 1,5. Nah, tugas kita menentukan tinggi bendera ini yang tersisa. Nah, ini berapa? Nah, sekarang Pingli berikan depingnya. Nah, deping. Oh iya, intronya lupa. Intro dulu ya. Oke. Di sini ada segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku. Nah, dengan sudut 60 derajat. Lalu coba saya berikan warna yang berbeda coba. Biar nanti jelas. Yang bawah sini 60 derajat. Yang atas berarti 30 derajat, itu sudah pasti. Dan yang ini siku-siku, soalnya kan segitiga siku-siku ya. Itu sudah pasangan sudut ini, 60 derajat, ini 30 derajat. Dan perlu diingat-ingat lagi, di sampingnya 60 derajat itu kita misalkan A. Di depannya A akar 3. Yang di sisi yang paling panjang itu 2A. A itu adalah pemisalan saja. Ingat, A itu adalah pemisalan saja. Gitu ya. Nah, sekarang kita mengamati. Kita mengamati sekarang. Mengamati gambar. Nah, kita amati gambar kita. Apakah sudah sesuai? Oh, sudutnya 60 di sini. Ya, yang kita punya itu 20, berarti di sampingnya ini 20. Berarti kita tarik kesimpulan. Oh, ini 2A. 20. Nah, kita tarik kesimpulan. 20 sama dengan A ini. Berarti kan kita sudah punya nilai A. A-nya 20. Langsung ketemu. Gitu ya. Yang ditanyakan di depannya sudut 60 ini. Ini kan 60 di depannya sini. Nah ini. Berarti berapa ini? A akar 3. Jadi yang Y sama dengan A akar 3. Sedangkan A-nya tadi berapa? 20. Berarti 20 akar 3. Ketemu langsung tanpa menggunakan trigonometri. Ini kan sebenarnya menggunakan trigonometri. Cuma kan nggak usah pakai itu. Nah, kita harus hafal ya. Akar 3 itu berapa? Akar 3 itu 1,7. Berapa gitu? Kita bulatkan 1,7 gitu aja ya. Berarti kan 20 dikali 1,7 sama dengan 34 meter. Tinggal kita jumlahkan aja dengan yang bawah ini. 34 ditambah 1,5 berarti 35,5 meter. Ini adalah tinggi tiang bendera. Jawabannya adalah D. Gitu ya. Jangan terkecoh. Di sini sudah ketemu 3,34 langsung dijawab A. Padahal itu salah. Gitu bisa diterima? Oke. Nah, di sini saya perjelas lagi. Misalkan kita punya sisi miring ini. Sisi miring. Ini misal aja ya. Ini misal aja. Sisi miringnya itu, ini udah ganti soal ya. Sisi miringnya itu 40 misalkan.
Oh, ternyata ini sisi miringnya itu 2A. Kita tarik aja 2A sama dengan 40, maka A-nya sama dengan 20. Gitu. Bisa dipahami ya? Oh, berarti tujuan kita menentukan nilai A terlebih dahulu. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Atau misalkan kurang jelas, oke, soal berikutnya. Soal kedua. Seorang anak menerbangkan layang-layang hingga benangnya habis. Anggap benangnya lurus ya. Terus dia melihat layang-layangnya dengan sudut 30 derajat. Berapakah ketinggian layang-layangnya jika benangnya 200 meter? Nah, kita gambar dulu. Anggap aja itu siku-siku ya. Anggap aja segitiganya siku-siku. Oke. Nah, gini. Ini layang-layang. Nah, ini orangnya, anaknya itu. Nah, di sini tidak ada keterangan tinggi anak. Berarti tinggi anak disuruh untuk mengabaikan. Biarkan aja. Nah, sudutnya 30 derajat. Soalnya anak melihat layang-layangnya. Berarti kan anaknya kan di bawah kan. Nggak mungkin kan anaknya di atas, layang-layangnya di bawah kan nggak mungkin. Nah, ini panjangnya benang itu anggap lurus 200 meter. Nah, dengan menggunakan konsep deping yang saya berikan di video yang pertama, depingnya, saya tulis lagi, nggak apa-apa. Nah, depingnya kan gini, ini kan segitiga siku-siku, ini sudutnya 60, berarti pasangannya 30. Di sini itu A, di depannya 60 itu A akar 3, lalu di sisi miring itu 2A. Nah, coba kita amati di sini. Yang ditanyakan itu adalah tinggi layang-layang. Ketinggian layang-layang terhadap tanah kan berarti. Yang ditanyakan itu ini. Misalkan ini Y. Nah, yang ditanyakan itu di depan sudut 30 derajat. Di depan sudut 30 derajat. Berarti kan ini. Yang ditanyakan adalah A berarti. Paham ya? Berarti kan Y sama dengan A. Nah, sedangkan yang kita punyai adalah sisi miring. Sisi miring. Sisi miringnya berapa ini? 2A. Kita tarik kesimpulan, 2A sama dengan 200. Maka A sama dengan 200 bagi 2, 100 meter. Set. Jadi ketemunya Y sama dengan 100. Jawabannya adalah B. Mudah banget. Cuma hitungan 1 menit tidak ada jika teman-teman semua menghafalkan atau memahami konsep deping yang Pingli berikan. Nah, ini. Jadi pahami ya. Sudut 60, 30, berarti kan nanti itu A akar 3 sama 2A. Menghafalkan seperti itu. Oke, soal berikutnya. Soal ketiga, soal terakhir ya. Belah ketupat mempunyai panjang salah satu diagonal terpanjang yaitu 24 cm dan sudut terbesarnya 120 derajat. Keliling belah ketupat adalah. Nah, di sini kita buat dulu belah ketupatnya, gambaran belah ketupat. Nah, anggap aja seperti ini. Coba. Nah, belah ketupat itu kan semua sisinya sama ya. Gini ya, tetapi diagonalnya berbeda. Yang satu panjang, satunya pendek. Nah, dia punya sudut 120 derajat. Ini 120. Nah, coba. Ini 120 derajat. Nah, kalau kita buat diagonal, berarti kan gini ya. 1, 2. Nah, otomatis kan dibagi 2 kan, 120. Jadinya satu sudutnya ini 60 derajat. Bisa dipahami ya sini ya. 60 derajat. Nah, terbentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga siku-siku. Nah, di depan sudut di sini kita punya keterangan apa ini? Diagonal terpanjang, maaf. Diagonal terpanjangnya kan itu di depan sudut 120 derajat. Ya, Benda. Jelas, diagonal terpanjang itu ada di depan sudut terbesar.
Kalau diagonalnya 24, berarti kan 12, 12. Nah, seperti ini ya, kan dibagi 2 kan? Soalnya sama panjang. Nah, kita coba pindahkan dulu. Kita coba pindahkan. Segitiganya ini. Nah, gini. Ini 60. Terus ini 12. Yang ditanyakan itu keliling. Keliling itu yang sisi miring ini. Misalkan ini, apa ini? Y gitu ya. Kita misalkan Y. Nah, terus kita mengingat kembali di video pertama tadi. Nah, segitiga pakai depingnya tadi gimana? Sudutnya 60, itu di sini A, di sini A akar 3, sisi miringnya 2A. Berarti Y-nya itu adalah 2A. Y sama dengan 2A. Bisa memahami ya? Nah, yang kita punyai di depan sudut 60. Di depan sudut 60 ini berapa? A akar 3. Oh, berarti A akar 3 sama dengan 12. A akar 3 sama dengan 12. Maka A-nya 12 dibagi akar 3. Kita rasionalkan. 12 dibagi 3. Ingat ya, 12 dibagi 3. Dapatnya 4. Akar 3. Akar itu tidak boleh di bawah. Jadi langsung kita tarik ke atas saja. A sama dengan 4 akar 3. Kita masukkan ke sini, maka Y-nya sama dengan 2 kali A, 8 akar 3. Itu baru satu sisinya. Jika yang ditanyakan kelilingnya, karena semuanya sama, keliling sama dengan 4 dikali 8 akar 3. Jadinya 32 akar 3 cm. Selesai. Gitu ya. Jadi ingat, patokannya kita menggunakan segitiga deping. Oke, demikian pembahasan dari Pingli. Ikuti terus FR berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman semua. Semoga yang menonton video ini bisa lolos menjadi ASN yang bijaksana. Amin. Komen di bawah ya. Amin.